Kalau kamu ngerasa anak kamu gambarnya begitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, walaupun udah dikasih les lukis, udah dikasih guru gambar, udah gambar terus tiap hari, sampai mungkin coret-coret tembok gitu, udah keluar dari kertas medianya masing-masing, tapi gambarnya masih gitu-gitu aja. Nah, ini 3 alasan kenapa anak kita atau keponakan atau sepupu kita yang masih anak-anak tapi gambarnya tidak banyak berkembang. Yuk kita cek. Pernah gak sih kita memperhatikan kalau misalnya anak-anak itu gambarnya ya gayanya anak-anak, yang belepotan, yang coret-coret sana sini, gambar bentuknya kepalanya gede, orang sama rumah gedean orangnya gitu. Walaupun sudah dikasih guru les, sudah diajarin, sudah diikutin kelas menggambar melukis, tapi gambarnya masih tidak berkembang. Ini 3 alasan kenapa anak-anak itu tidak banyak berkembang gambarnya. Yang pertama, karena kita sebagai orang dewasa tidak tahu atau tidak memahami. Jadi maksudnya gimana? Gambar anak-anak itu harus dilihat dari perspektif anak-anak. Kita orang dewasa punya perspektif sendiri, punya daya pandang dan daya pikir logisnya sendiri. Anak-anak pun juga, bagaimana mereka melihat dunia itu tidak sama seperti orang dewasa melihat dunia. Jadi saat anak-anak melihat seseorang, bisa jadi yang dia lihat itu kumisnya, bisa jadi yang dia lihat itu kacamatanya, bisa jadi yang dia lihat itu adalah rambutnya keriting, rambutnya brekele, atau rambutnya lurus gitu. Jadi kesalahannya yang paling pertama itu bukan dari cara gambarnya anak-anak, bukan dari kemampuannya anak-anak, tapi dari cara pandang kita yang melihatnya kurang tepat. Nomor 2, anak-anak itu berkembang sesuai periodenya masing-masing. Jadi anak umur 2 tahun, anak umur 4 tahun, anak umur 6 tahun, dan seterusnya, itu dia punya periodenya masing-masing. Maksudnya gimana? Ada satu peneliti bernama Victor Lowenfeld, itu dia mempublikasikan hasil penelitiannya itu dalam bukunya yang menjelaskan tentang periodisasi perkembangan kesenian anak-anak. Periodisasi ini sebenarnya sudah diterapkan di kurikulum pendidikan anak-anak untuk nasional di Indonesia, tapi pada kenyataannya tidak banyak yang mengimplementasikannya di lapangan, terutama yang tidak terkait dengan lembaga pendidikan formal, terutama kayak kursus, terus sanggar-sanggar gitu. Mereka tidak pernah melihat hasil riset ini dan tidak pernah berusaha mengintegrasikan pengetahuan ini dalam pengajarannya. Victor Lowenfeld itu membagi periodisasi anak itu menjadi 6. Yang pertama, periode coreng-moreng atau scribble. Jadi si anak umur 2 tahun ini dia berusaha menggambarkan sesuatu tidak berdasarkan bentuknya. Jadi dia masih melatih fungsi motoriknya, fungsi tangannya. Cara dia memegang pun lebih seperti begini. Jadi si apapun medianya, biasanya yang dipakai krayon atau pensil atau spidol, dia memegangnya seperti ini. Jadi di coret-coret, makanya disebutnya periode coreng-moreng. Dan yang tergores dan yang terbentuk pun bentuknya adalah coretan, tidak berbentuk sesuatu. Lebih ke bagaimana si anak itu memahami cara kerja dunia melewati goresan-goresannya. Periode kedua, umur 3 sampai 5 tahun. Ini disebutnya prabagan atau pre-skematik. Di periode ini, anak-anak itu sudah mulai bisa menggambar bentuk, tapi bentuknya masih bentuk yang terjadi dalam bentuk-bentuk geometris standar, lingkaran, kotak, segitiga, coretan gitu. Ciri yang paling kelihatan itu stickman. Jadi kalau anak-anak gambar orang, menggambarkan seseorang itu dengan stickman, kepala bulat terus garis, badan
garis tangan kanan kiri, garis kaki kanan kiri gitu. Stickman. Lalu ciri keduanya itu adalah mengambang. Jadi dalam satu media dia bisa digambar di pojok kanan, terus tiba-tiba ada di pojok kiri, ada tiba-tiba di tengah, dan di sana di sini. Jadi lebih tidak mempunyai aturan baku yang logis tentang penempatannya. Terus tidak ada proporsi atau korelasi antar objek secara visual. Orang dan rumah bisa jadi gedean orangnya, rumahnya kecil, orangnya gede, pohonnya kecil-kecil gitu. Terus ada kucingnya bisa jadi lebih gede dari orangnya gitu. Periode yang ketiga itu periode skematik atau periode Bagan. Ciri yang paling kelihatan dari periode ini, anak-anak sudah punya baseline. Jadi gambar itu dia sudah punya area tanah tempat berpijaknya. Jadi pohon, rumah itu sudah mulai dari gambar dari si area tanahnya itu, dari baseline-nya itu, tidak lagi mengambang. Ciri selanjutnya yang paling terlihat itu mereka sudah mulai memahami korelasi antar objek dengan satu yang lainnya. Jadi mereka sudah mulai membangun cerita kalau misalnya di dalam rumah itu ada orang, ada dapur, ada kursi, ada meja makan, malah cenderung tembus pandang rumahnya. Dan mereka sudah mulai memahami ciri khusus terhadap orang-orang tertentu. Jadi kayak misalnya kacamatanya, rambutnya, bajunya, hal-hal kecil seperti itu. Atau mungkin ibu gurunya punya bulu mata anti badai gitu kan. Itu digambar bulu matanya dengan mungkin sedikit berlebihan. Nah, periode yang keempat disebutnya awal realisme atau dawning realism. Di periode ini terdapat perbedaan yang signifikan dibanding periode sebelumnya. Jadi di sini mereka sudah mulai terencana gambarnya, tidak lagi sporadis asal-asalan. Mereka sudah mulai memasukkan unsur jauh dekat, yang jauh kecil, yang dekatnya besar. Uniknya di periode ini tuh orang dewasa yang tidak terlatih gambarnya itu hasilnya sangat mirip sama anak-anak yang ada di periode ini. Jadi bisa dibilang periode di mana terputusnya motivasi orang-orang untuk belajar menggambar. Jadi orang dewasa yang sudah tidak lagi belajar menggambar, perkembangannya terputus di sini. Nah, yang kelima itu disebutnya pseudo naturalis. Pseudo itu apa sih? Gampangnya pseudo itu adalah palsu. Jadi maksudnya pseudo naturalis. Jadi maksudnya pseudo naturalism. Jadi maksudnya pseudo naturalism itu naturalisme yang KW. Jadi naturalisme yang belum sampai. Tapi sudah ada pemikiran ke arah sana, cuma kemampuan menggambarnya saja yang belum nyampe. Di periode ini untuk mereka hasil akhir itu lebih jadi utama, lebih menarik bagi mereka daripada prosesnya. Karena mereka sudah mulai melihat sosial trend, banyak referensi, oh cara gambar seperti ini yang bagus, cara gambar seperti ini yang kurang bagus. Dan mereka sudah mulai memahami konsep 3 dimensi. Jadi sudah mulai menampilkan shading, sudah mulai ada bayangan shadow, sudah ada korelasi objek yang beruang. Di periode ini mereka itu butuh sebuah kritik untuk membangun kemampuan menggambarnya mereka. Tapi di periode ini juga mereka jadi sangat rentan tentang motivasi. Jadi kritiknya itu kita harus lebih hati-hati, bukan yang menjatuhkan, tapi kita harus cari celah untuk bisa memotivasi mereka kritiknya justru. Periode yang terakhir adalah periode memilih. Jadi si anak sudah cukup dewasa untuk memilih gaya gambarnya, untuk memilih cara gambarnya, untuk memilih bagaimana mereka mengolah pengalamannya untuk menjadi sebuah visual. Itu mereka sudah cukup pengertian tentang dunia dan sudah cukup banyak referensi. Di sini mereka bisa memilih mau akan jadi seperti apa. Bahkan di tulisan aslinya yang pertama kali periode ini sebenarnya nggak ada, hanya cuma sampai 5. Ini baru ditambahkan di versi bukunya yang setelahnya. Begitu, saya juga kurang tahu gimana. Mungkin dia melakukan penelitian tambahan terus akhirnya menambahkan ini. Toh juga pada periode sebelumnya hanya tinggal pengasahan teknis gambarnya saja. Jadi ada atau tidaknya di periode ke-6 ini itu sebenarnya tidak terlalu menjadi sebuah pembeda yang signifikan. Begitu ada di periode pseudo naturalis, mereka memutuskan untuk melanjutkan, maka ya jadi
seniman dewasa, istilahnya begitu. Itu adalah alasan nomor 2 yang begitu panjang, 6 periode Victor Lowenfeld. Jadi kita tahu kenapa anak kita gambarnya nggak berkembang, karena mereka ada periodenya. Jadi kalau memang masih di umur yang 4 tahun, kita tidak bisa memaksakan anak untuk ada di periode pseudo-naturalis. Jadi bagaimana anak menerjemahkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa ke medianya, ke media visualnya, itu berbeda. Kita tidak bisa meloncati step itu. Nah, ini berhubungan dengan alasan kita nomor 3, yaitu dipaksakan. Ini adalah alasan yang paling tidak disadari oleh orang tua, oleh orang dewasa. Selain nomor 1, karena kebanyakan orang tua, kebanyakan orang dewasa itu memaksakan anak-anak ini untuk menjadi seniman luar biasa, seniman yang menggambarnya mewah, menggambarnya bagus, menggambarnya bisa bikin bisa membuat prestasi, itu bisa menang lomba, bisa jadi bahan obrolan sama saudara-saudara, sama tetangga-tetangganya. Itu akhirnya anak-anak dipaksakan memiliki daya gambar yang di luar periodenya. Bisa jadi anak ngikutin, bisa jadi mereka bisa gambar dengan gaya di atasnya, tapi balik lagi, apakah itu merusak dia? Apakah itu merusak perkembangannya? Apakah itu merusak daya tangkap dia untuk menerjemahkan visual? Buat yang sudah nonton sampai sini, saya ucapkan terima kasih. Ini satu poin tambahan buat yang berhasil sampai sini. Poin nomor 4, poin plus 1, poin bonusnya itu adalah mencoba menggambar bersama anak. Jadi orang dewasa ini selalu memandang sesuatu lewat perspektif kedewasaannya, tapi tidak mencoba membuatnya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Rumah Ombak Kreasi punya satu program publik gratis, semua boleh ikut, semua bisa datang ikut tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kita gambar bareng-bareng, bukan cuma anak-anak tapi dewasa juga. Jadi kalau misalnya mau mencoba, mau melihat bahwa yang kami coba edukasi itu bukan cuma anaknya tentang bagaimana cara mereka menggambar, tapi para orang dewasa, terutama orang tuanya, tentang bagaimana melihat anak-anak itu menggambar, dan bahkan ada yang ikut menggambar orang dewasanya. Jadi dengan memberikan kesempatan itu, diharapkan orang-orang dewasa ini bisa memahami bagaimana anak-anak itu berkreasi, bukan cuma melihat hasil akhirnya, tapi prosesnya, tapi tahapannya, tapi bagaimana cara mereka melihat. Nah, di Rumah Ombak Kreasi kita coba mengajarkan itu. Bagi yang mau coba, silakan datang, silakan cek di Google Map Rumah Ombak Kreasi posisinya di mana. Kita ada di Bekasi. Cek rutenya dari tempat kamu ke sini. Untuk kalian yang merasa mendapatkan sesuatu dari sini, jangan lupa subscribe. Bagikan pengetahuan ini ke teman-teman, saudara, tetangga, teman kantor yang mereka punya pertanyaan sama. Nggak perlu repot-repot kalian menjawab, suruh tonton aja di sini, kita coba jelaskan. Bagi yang masih merasa bingung, silakan tanya di kolom komentar. Buat yang mau cerita sampai di tahap mana sih terakhir kamu menggambar, atau sampai di tahap mana terakhir kamu berusaha belajar menggambar, setelah itu sudah mulai melupakan interest atau minat tentang menggambar, yuk cerita di kolom komentar. Saya Wawan dari Rumah Ombak Kreasi Indonesia. Jangan lupa subscribe untuk bisa dapat ilmu-ilmu tentang dunia kesenian lainnya. Salam Sobat Seni Indonesia. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Kita akan cerita lagi hal-hal yang lebih aneh lagi yang mungkin kalian belum tahu. Sampai jumpa.